tempel. Ucapan berbahagia. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, kalau kita lihat perjanjian baru, ini bicara tentang seperti apa orang kudus harus hidup menanti kedatangan Tuhan kembali, kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dan sikap ini, sikap orang kudus yang menantikan Tuhan, dicatat oleh Yesus di Matius, dicatat dalam khotbah Yesus di atas bukit di Matius pasal 5. Matius pasal 5. Ada 8 berkat atau kita bisa katakan 8 sikap. Kenapa? Berkat dikatakan ya ada berkat, tetapi ada sikap yang diperlukan untuk menerima berkat itu. Sehingga jika kita adalah orang yang sedang menantikan Yesus, maka kita harus memiliki sikap yang demikian. Kita menantikan berkat ubah kan? Nah, Matius pasal 5 ayat 1 dan 2 dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, nah, jadi setelah ini ayat 3-11 Yesus bicarakan mengenai ucapan berbahagia atau diberkatilah. Blessed gitu ya. Diberkati. Kita lihat bagian pertama, berkat yang diterima bagi mereka yang miskin dalam roh. Di Matius 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang punya kerajaan. Jadi berkatnya apa? Kerajaan sorga. Ini berkatnya. Tetapi sikapnya bagaimana? Sikapnya harus miskin di hadapan Allah katanya. Miskin di hadapan Allah. Nah, kita lihat sama-sama. Miskin di hadapan Allah, di dalam bahasa teks aslinya itu adalah miskin dalam roh. Poor in spirit. Poor in spirit. Nah, bagi mereka yang miskin dalam roh dikatakan akan menerima kerajaan sorga. Miskin dalam roh, ya. Jadi kalau lihat tanah di Jakarta sekarang dan sekitarnya, tanah di dunia ini makin mahal gitu ya. Nah, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kerajaan sorga. Kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga disebut juga sebagai kerajaan Allah. Kerajaan Allah artinya apa? Kerajaan yang dimiliki oleh Allah. Kerajaan yang dimiliki oleh Allah, yang diperintah oleh Allah. Nah, kerajaan ini dibagi dua. Itu adalah baginya apa ya? Ya, jadi dibagi dua sebenarnya, kerajaan yang di masa depan dan yang sekarang. Jadi dibagi dua, kerajaan Allah dibagi dua, yaitu kerajaan sorga di masa depan, sorga di masa depan, kemudian kerajaan sorga sekarang, masa sekarang, ya. Mari kita lihat kerajaan Allah atau kerajaan sorga di masa depan. Ini ditulis di Wahyu 21 ayat 3-4. Wahyu 21 ayat 3-4 dikatakan, ini adalah tempat yang tidak ada tangisan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan. Nah, Alkitab sambungkan ini sebagai kerajaan Bapa, rumah Bapa. Baik, kita lihat ya. Hal yang pertama dikatakan, kerajaan Allah di masa depan itu digambarkan sebagai rumah Bapa, rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 1-2. Dan apabila kita baca ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi bicara tentang rumah Bapa, Yesus akan pergi ke sana menyediakan tempat. Nah, ini ada tempat, ya, tempat untuk kita. Bagi mereka yang miskin dalam roh, mereka akan pergi ke tempat yang Yesus siapkan, yaitu rumah Bapa.
Kemudian disebut sebagai kerajaan Bapakku, kerajaan Bapaknya Yesus gitu ya. Jadi bukan orang lain, tetapi kalau kita lihat jika Allah itu adalah Bapa kita, maka itu pun adalah kerajaan Bapa kita, Bapa masing-masing kita. Jadi kerajaan Allah dihubungkan sebagai atau digambarkan sebagai hubungan Bapa dan anak. Bapa dan anak. Matius 13 ayat 43. Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Nah, lihat di sini, kerajaan Bapa mereka. Kerajaan dari orang-orang yang benar katanya. Nih, orang-orang yang benar. Kerajaan Bapa mereka. Jadi kita semua ketika kita ada di dalam Bapa, maka kita akan bercahaya di dalam kerajaan Bapa. Nah, ini adalah tempat yang seperti apa? Ini adalah tempat yang telah disiapkan sejak dunia dijadikan. Dunia dijadikan. Matius 25 ayat 34 dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, jadi orang yang miskin dalam roh ini sangat-sangat diberkati, sangat-sangat diberkati. Kenapa? Karena mereka akan masuk ke dalam kerajaan yang disiapkan oleh Allah sejak dunia dijadikan. Sejak dunia dijadikan. Nah, makanya Matius 25 ayat 24 kalau kita baca, kita perlu menjadi orang-orang yang benar, orang yang diberkati. Orang yang tersukses adalah mereka yang mewarisi kerajaan sorga. Sesukses apapun di dunia tetapi tidak masuk sorga, bagaimana? Gitu ya. Nah, itu bicara mengenai kerajaan sorga di masa depan, itu diekspresikan dalam 3 hal, yaitu rumah Bapa, kerajaan Bapa, kemudian kerajaan atau tempat yang telah disiapkan sejak dunia dijadikan. Itu kerajaan sorga atau kerajaan Allah di masa depan. Kemudian kerajaan sorga di masa kini. Orang yang miskin dalam roh akan menerima kerajaan Allah masa sekarang. Di masa sekarang katanya. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Mereka adalah. Jadi bentuk zaman sekarang. Ini. Bukan nanti, bukan hanya nanti kerajaan Allah di masa depan, tetapi juga di saat itu. Di saat ini. Sekarang. Nah, ini artinya apa? Artinya Yesus Kristus dialah empunya kerajaan Allah. Dia ada bersama dengan kita hari ini, saat ini. Matius Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu menjelma sebagai manusia. Dia tinggal bersama-sama dengan manusia, menyampaikan firman juga. Para murid belajar firman, mengikuti teladan firman. Tapi Yesus pergi dahulu, gitu ya. Dialah Immanuel. Matius 1 ayat 23, Allah beserta. Lukas 17 ayat 21 dikatakan, Lukas 17 ayat 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi Yesus adalah kerajaan Allah itu sendiri. Jika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, Yesus ada di dalam kita, maka kita sedang menerima kerajaan Allah di masa sekarang. Yang kedua, ekspresi ini memiliki makna apa? Kerajaan Allah di masa sekarang. Ini bicara tentang orang kudus yang mengalami kerajaan Allah setiap hari. Mengalami kerajaan Allah setiap hari. Roma 14 ayat 17 dikatakan. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita, apakah kerajaan surga itu bisa dialami, bisa dinikmati, bisa dialami? Bisa. Ketika apa? Ketika ada kebenaran, ketika ada damai sejahtera, dan ada sukacita oleh Roh Kudus. Ini. Makanya mereka yang ingin menerima kerajaan Allah haruslah jadi orang yang benar, orang yang membawa damai, dan selalu bersukacita. Bersukacita. Nah, makanya kita perlu refleksi
kepada firman ini, bagaimana kehidupan kita. Nah, kita perbaiki hati kita sambil kita mengarahkan kehidupan kita kepada kerajaan surga di masa depan. Ya, jadi ada harapan. Kalau kita lihat Abraham, dia diberikan janji dari Tuhan mengenai tanah. Kita sedang belajar mengenai hal itu kan, mengenai tanah Kanaan, mengenai keturunan. Tetapi kalau kita lihat di Ibrani 11 ayat 16, Abraham sendiri pun menantikan Abraham pun menantikan kerajaan atau kampung halaman surgawi, kampung halaman surgawi, tanah air surgawi. Ibrani 11 ayat 16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, jadi perlu mengalami hadirat Allah. Mazmur 20 ayat 3. Mazmur 20 ayat 3. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Ya, ini Mazmur 20 ayat 3. Ini menjadi tema utama lagu yang akan dibawakan oleh Kursion di hari Minggu ini. Gitu ya. Jadi ketika kita merindukan ibadah, ketika kita rindu untuk beribadah, kita mengasihi gereja, Allah akan mengirimkan bantuan. Kenapa? Dikatakan dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, disokongnya engkau dari Sion. Jadi dari bait suci, dari gereja, Allah akan memberikan pertolongan. Allah akan memberikan bantuan kepada jemaat kudus. Jadi jangan melewatkan bahwa waktu-waktu ibadah. Jadi kita hadir dan Allah akan membantu kita. Oke. Nah, siapakah yang miskin dalam roh? Ini. Tadi kita lihat berkatnya kan? Berkat yang mengenai kerajaan, mewarisi kerajaan sorga, kerajaan Allah. Pertanyaannya, sikapnya itu seperti apa? Siapa orang yang miskin dalam roh? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah mereka yang miskin di dalam roh karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, siapa ini? Kalau kita lihat, kita harus menjadi orang yang miskin dalam roh untuk menjadi pemilik kerajaan sorga. Orang miskin kalau kita lihat, yang pertama kita lihat orang miskin itu menggambarkan orang yang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Kata miskin dalam bahasa Yunani adalah tokos. Tokos. Ini berarti pengemis atau sangat memohon. Sangat memohon. Miskin. Ya. Mengemis. Kata ini digunakan untuk menunjuk kepada Lazarus yang ada di dalam perumpamaan Yesus di Lukas 16 ayat 22 sampai 23. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Situ kata miskin, tokos. Ya, tokos. Markus 12 ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Yang miskin. Ini artinya pengemis. Tokos, pengemis. Janda yang miskin katanya. Oke. Maka apakah artinya miskin dalam roh? Artinya roh kita haruslah seperti pengemis. Maksudnya apa? Maksudnya kita perlu memiliki hati yang mengemis. Kita perlu memiliki hati yang sepenuhnya bersandar kepada Allah. Bersandar sepenuhnya kepada Allah. Pengemis, dia tidak bersandar kepada dirinya sendiri. Dia bersandar kepada orang lain. Untuk mereka bisa hidup. Nah, jadi miskin dalam roh di sini bicara mengenai kita orang yang percaya harus bersandar sepenuhnya kepada Allah. Tanpa bersandar kepada Allah, maka kita tidak akan hidup. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati orang yang mengenalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Mazmur 146 ayat 3 dan 4. Mazmur 146 ayat 3 dan 4. Janganlah percaya
kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Nah, jadi diberkati mereka yang bersandar kepada Allah. Ya, bersandar kepada Allah. Jadi Mazmur 25 ayat 1 sampai 2 dikatakan, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Jadi Daud berdoa supaya musuhnya jangan sampai menyanyikan nyanyian kemenangan. Jangan. Jadi makanya Daud bersandar sepenuhnya kepada Allah. Hari ini ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Allah, maka kita akan menyaksikan kemenangan yang akan diberikan oleh Allah. Nah, orang yang miskin kepada Allah, di situ dikatakan yang pertama adalah apa? Itu adalah bersandar sepenuhnya kepada Allah. Bersandar sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, orang yang miskin dalam roh ini adalah orang yang tidak memiliki keserakahan. Orang yang miskin dalam roh tidak memiliki keserakahan. Serakah artinya apa? Ingin memiliki lebih dari yang sudah dia miliki. Ini sama seperti ketamakan. Ketamakan, memperoleh harta dan lain-lain sebanyak-banyaknya. Itu menurut KBBI. Tapi kalau kita lihat pengemis, dia tidak serakah dalam apapun. Yang penting nggak mati. Yang penting nggak mati. Nah, kita perlu memiliki hati yang sama. Merasa puas dalam hidup kita. Inilah miskin dalam roh. Dunia penuh dengan keserakahan, ingin lebih kaya, ingin lebih menikmati dunia. Ya. Jadi mereka yang hidup mengandalkan diri dunia, mengandalkan dunia akan diperbudak oleh uang, oleh kesenangan, dan oleh kekuasaan. Okay. Seolah-olah kita pegang, tetapi sebenarnya kita nggak pegang. Nah, jika hidup serakah, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Yang pertama, kita akan berdosa dan mencapai maut. Ujung-ujungnya maut. Yakobus 1 ayat 15. Yakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jika serakah, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kita akan menjadi orang yang dimurkahi Allah. Artinya, kita menjadi sasaran penghakiman Allah. Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Seperti itu, ya. Yang ketiga, keserakahan itu menjadikan kita orang yang seperti apa? Keserakahan membuat kita tidak bisa menerima firman Allah. Nggak bisa terima firman Allah. Firman tidak bisa masuk dalam hati jika ada keserakahan. Markus 4 ayat 19. Markus 4 ayat 19. Ketika Yesus menjelaskan tentang 4 arti perumpamaan dari 4 macam benih, 4 tempat ketika benih itu ditabur. Markus 4 ayat 19 dikatakan begini. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, jadi menerima firman itu harus berbuah. Ya. Gereja kita, percayalah, gereja kita adalah gereja yang akan melihat akhir. Ini iman, ya. Makanya kita perlu datang ke gereja. Ya. Firman perlu masuk dalam hati kita. Jika terlalu banyak kekhawatiran, banyak keinginan-keinginan, maka firman itu akan terhimpit, akan terjepit sehingga tidak bisa berbuah. Tidak bisa berbuah. Abraham tidak memiliki keserakahan. Jika dia ada keserakahan, maka dia tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Jika dia ada keserakahan, ya dia tetap tinggal aja di Ur Kasdim. Tinggal aja di Haran. Gitu ya. Jika dia lakukan itu, maka dia tidak akan menerima tanah Kanaan sebagai warisan. Nah, tapi kalau kita lihat Abraham meninggalkan keserakahannya.
Dia meninggalkan keluarganya, kekayaannya, meninggalkan teman-temannya, ya, untuk Tuhan, untuk kehendak Tuhan. Jadi Abraham menerima firman, dia pergi, dia taat, dia memperoleh warisan dari Allah. Kejadian 12 ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Halak, berjalan bersama. Ini menunjuk kepada Abraham berjalan bersama dengan perintah Tuhan. Dengan perintah Tuhan. Jadi Abraham tidak terikat dengan negerinya, tidak terikat dengan sanak saudaranya, maupun terikat dengan rumah ayahnya. Abraham tidak ada keserakahan. Makanya dia hanya mengikuti firman Tuhan, dia menjadi pewaris kerajaan surga. Kita semua adalah anak-anak Abraham, jangan lupa ini. Kesimpulannya, apa karakteristik dari 8 ucapan bahagia? Nah, di Matius 5 ayat 3 sampai 12, kata bahagia ini muncul 9 kali. Bahasa Yunaninya makarios, makarios. Nah, makarios, tetapi pada ucapan bahagia yang ke-8 tentang penganiayaan, makarios itu muncul 2 kali. Jadi berkat yang terbesar adalah berkat dari mereka yang menerima penganiayaan. Hari ini mungkin kita sedang menerima penganiayaan atau sedang mengalami penganiayaan. Ataupun meskipun penganiayaan itu tidak secara fisik tetapi menusuk hati kita. Nah, ingatlah ada berkat yang besar, ya, ada berkat yang besar. Kita lihat karakteristik 8 ucapan bahagia. Ini adalah ucapan perubahan, berkat perubahan karakter. Berkat perubahan karakter. Ada perubahan. Oke. Kalau kita lihat disampaikan dulu berbahagianya. Jadi berkatnya duluan muncul. Kemudian siapa yang akan menerima? Ya, siapa yang akan menerima berkat itu? Nah, bagian yang ketiga itu dijelaskan apa isi berkatnya. Contoh ya, Matius 3 ayat 5. Berbahagialah, ini disampaikan proklamasi tentang berkat. Berbahagialah. Bagian yang keduanya apa? Orang yang miskin di hadapan Allah. Ini orang yang seperti apa yang akan menerima berkat itu? Berkat yang diproklamasikan. Setelah itu bagian yang ketiga dikasih tahu apa sih isi berkat itu. Penjelasannya. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, jadi kalau kita lihat angka 7 itu sempurna, angka 8 itu adalah angka ciptaan baru. 8 ucapan berkat, 8 ucapan berbahagia. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa kalau kita lihat. Berbahagia, ya. Oke, ucapan berbahagia. Ini menjadi suatu berkat, ya, suatu berkat ciptaan baru. Jika karakter kita tidak berubah seperti orang yang di dalam 8 ucapan bahagia ini, jika tidak ada perubahan, transformasi, maka berkat itu tidak akan menjadi milik kita. Ya, jadi kita perlu menjadi orang kudus yang mengikuti apa yang disampaikan oleh firman. Jadi karakter yang pertama itulah perubahan. Kan kita sementara lihat apa sih karakter dari 8 ucapan bahagia ini. Yang pertama itu adalah berkat perubahan karakter. Ya, perubahan karakter. Yang kedua, ini merupakan ucapan bahagia dan berkat rohani. Ucapan berkat dari berkat rohani. Ucapan berkat atau ucapan bahagia dari berkat rohani. Berbahagialah, diberkatilah. Tetapi yang mengikuti ucapan bahagia ini adalah miskin dalam roh. Nih, hal-hal yang rohani kan? Miskin dalam roh. Kemudian orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hati, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya. Jadi ini merupakan karakteristik rohani. Ketika kita, artinya apa? Ketika kita mengejar berkat rohani ini, karakteristik rohani ini, maka berkat jasmani pun akan datang. Berkat jasmani akan datang. Matius 6 ayat 33 dikatakan begini. Carilah dahulu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita menerima berkat rohani ini, terjadi transformasi, perubahan karakter.
kita akan menerima berkat jasmaninya, berkat fisiknya, ya, luar biasa. Oke, hari ini kita belajar mengenai ucapan bagi yang pertama. Ya, ucapan bagi yang pertama, hari ini mungkin kita tidak miskin secara jasmani, tetapi kita perlu menjadi miskin dalam roh. Kita perlu menjadi orang-orang yang bersandar kepada Allah, yang senantiasa mencari Allah. Ketika kita lakukan ini, maka berkat Tuhan akan menjadi bagian kehidupan kita. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengalami berkat Tuhan dan perubahan karakter ini. Menerima berkat yang Tuhan janjikan. Haleluya, amin.